أمنا خولية القبور الحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الأقصى وصل الحضرة من البغداد إلى حضرة الشيخ عبد القادر الهاجر إلى حضرة الشيخ أحمد سلمان البدني إلى حضرة الواحد الأحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي بعد إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلمان إلى حضرة الشيخ عبد الله بن زيد إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الله الحمد إلى حضرة الشيخ محمد راشد البجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنور بن إلى حضرة الشيخ شرع عبد الله بن إلى حضرة الشيخ عمر محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجهم وذرياتهم أن الله يعلن درجاتهم بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسنة بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Satu daripada kitab Naswahul Ibad. Wa an Ali bin karamallahu wajhah, dan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man amila li akhiratihi kafallahu amara dinihi wa dunyahu. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang berbuat suatu amal untuk akhirat, maka Allah akan menjamin urusan agama dan penghidupan dunianya. Jadi sudah dijamin Allah Ta'ala asal menggawi amal untuk akhirat. Ya Allah Ta'ala tidak tinggal diam apabila hambanya menggawi urusan agama, niscaya penghidupan dunianya akan dijamin. Kata Sayyidina Ali, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang baik hatinya, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki jasmaninya atau bagian luarnya. Yang baik hatinya, niscaya bagian luarnya baik juga. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki pula hubungannya kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Daripada keterangan hadis ini, perkataan daripada Sayyidina Ali, janganlah sampai lupa, kata beliau, setiap manusia akan meninggalkan dunia. Oleh karenanya, kata beliau, hendaklah memperbanyak bekal untuk menuju akhirat sebagai tempat yang kekal. Tempat yang kekal adalah akhirat. Dunia adalah sementara. Kita namanya sementara itu jangan lebih beriman mau pulang. Kalau kita kedahulu nang mulik, kita siapa kan memakai. Sebelum kita meninggalkan dunia atau sebelum maut datang menjemput kita, samping itu pula kita ingat bahwa tempat penantian yang sebelumnya datangnya hari akhirat adalah alam kubur. Jadi tempat penantian kita alam kubur. Bila jadi tempat penantian kita nyaman, niscaya setelahnya nyaman juga. Apabila di alam kubur itu sudah kitanya macam-macam lolos, niscaya yang lain sudah nyaman juga. Bila di alam kubur ditanya kada lolos atau bermasalah, niscaya akhirnya kita bermasalah juga. Alam kubur masih ada alam kubur lagi yang kadang-kadang lebih indah bagaikan surga. Alam kubur itu bagi orang yang beruntung,
Dan kadang-kadang alam kubur itu lebih jelek bagaikan neraka bagi orang yang celaka. Oleh karenanya bangunlah kuburan. Artinya dalam kuburan itu apabila masuk dengan memperbanyak amal-amal solehnya. Dibina bangun kuburan itu banyak sangunya. Takzim kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan semua perintah. Apabila Allah Ta'ala sudah memerintahkan, maka cepat-cepatlah dikerjakan. Itu namanya takzim, membesarkan suruhan Tuhan. Dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan jalan itu, dengan jalan takzim kepada perintah Allah Ta'ala tadi, niscaya Allah Ta'ala meridai pertemuan hambanya dengan zatnya. Bila Allah sudah ridha, nantinya kita bertemu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan ridha juga. Hendaklah kita pada waktu menggawi beramal itu selalu diniatkan untuk akhirat, agar amal dunia itu menjadi tabungan menuju akhirat. Jadi kita beramal di dunia sebagai tabungan kita, amal kita yang kita kerjakan, tabungan kita untuk akhirat. Kalau kita menabung di dunia duit, ada bukunya. Nanti kita tabungan di akhirat, kita juga ada catatannya. Memang ada mungkin tidak ada catatannya, pasti ada catatannya. Tabungan untuk akhirat. Membersihkan hati dari segala kotoran. Jadi jangan lupa pula ketika kita menjadi atau menggawi amal untuk akhirat, jangan lupa membersihkan hati dari segala yang kotor-kotor. Seperti apa? Sifat dengki, sifat hasud. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki pula bagian badan kita lahir dan batin, karena rusak di dalam kata tahuan, rusak di luar kelihatan. Contohnya apa? Pengorengan kelihatan loh. Pengorengan di bawah dia tidak ditambal dengan handiclass ya tahuan juga. Nah, pengorengan di luar, tapi menyebab orengan di dalam kata tahuan. Kecuali Allah Ta'ala lawan dirinya yang tahu. Oleh karenanya perbaiki hubungan kita dengan kepada Allah Ta'ala dengan selalu apa? Apabila datang perintahnya yang wajib, hendaklah dikerjakan. Dan itulah yang termasuk amal yang paling baik. Bila kita sudah menggawi suruhan Allah Ta'ala, terutama yang wajib, niscaya terjalin baiklah hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Niscaya setelahnya nyaman aja lagi. Bila hubungan kita dengan Allah Ta'ala sudah nyaman. Wa qala Ali, dan berkata pula Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas, jadilah olehmu di sisi Allah Ta'ala sebaik-baik manusia. Jadi kata Sayyidina Ali, walaupun rupamu ada baik, walaupun wajahmu tidak setampan artis misalnya, ya artis itu perawatannya haram, biasanya muhanya ada tampan, diulahnya tampan, padahal orangnya lahirnya kayak kita juga artis karena perawatannya haram lalu pungas, jelas. Diupayakan dari Sayyidina Ali, jadilah olehmu di sisi Allah Ta'ala sebaik-baik manusia. Wajah tidak baik, yang penting perbuatan baik. Ya, ada juga wajah muas tapi perbuatan tidak baik, kita juga. Wa kun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah olehmu menurut dirimu sendiri sejahat-jahat manusia. Artinya mengabdi kepada kadar baik. Jadi itu masih ada kekurangan lagi, belum sempurna. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah olehmu menjadi manusia yang berguna
bagi manusia yang lain. Jadi berguna itu bisa membawa manfaat bagi yang lain, tidak memudaratkan. Jadikanlah, kata Sayyidina Ali, dirimu termasuk di dalam doa yang sering diucapkan oleh sebagian orang yang soleh. Apa doa sebagian orang yang soleh? Allahumma ij'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah diri ulun ini selalu bersikap sabar. Jadi bersikap sabar itu termasuk manusia yang paling baik. Bersikap sabar. Jadi yang pernah diucapkan dahulu, sabar ini sebutannya nyaman, pekerjaannya kali. Sama kayak beriman, bertakwa, sama juga bertakwa, sebutan nyaman, pekerjaannya kali. Waj'alni syakuran, dan jadikanlah diri ulun ya Allah Ta'ala syakuran, agar menjadi orang yang bersyukur aja. Bersyukur itu menggunakan yang diberikan Allah Ta'ala, menggunakan yang baik, itu namanya bersyukur. Waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah diri ulun pada pandangan ulun saghiran, kecil, artinya diri ulun ini tidak besar, tidak merasa besar. Ini menunjukkan apa? Tawadu. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan jadikanlah diri ulun ini pada pandangan manusia yang lain kabiran, seperti orang besar. Dirinya itu kayak orang kita, tapi dia orang kita orang besar. Itu doa orang-orang yang solih. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, perkataan yang ke-22, qila auhallahu ta'ala ila Uzair Nabi alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair ini termasuk nabi yang tidak termasuk 25. Kan jumlah nabi itu banyak. Di antaranya Nabi Uzair, zaman Bani Israel. Apa firman Allah Ta'ala kepada Nabi Uzair? Ya Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Wahai Uzair, kata Allah Ta'ala, jika kamu berbuat kesalahan kecil, maka janganlah lihat kecilnya kesalahan tersebut. Wanzur ila man adzabta lahu, dan lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa itu. Ini kita dosa kecil dan dianggap apa? Jangan dianggap kecilnya lawan siapa kita melakukan dosa itu. Wa idza asabaka khairun yasiran fala tandur ila sigharihi, dan apabila engkau tertimpa kepada engkau kebaikan yang sedikit, maka janganlah memandang kepada kecilnya kebaikan itu. Walaupun kebaikan halus tetap digawi, jangan dianggap remeh. Ini kebaikan yang halus dianggap remeh, tapi faedahnya besar. Wanzur ila man razaqaka, dan lihatlah olehmu kepada orang yang memberikan rezekimu itu. Artinya engkau mau memulai kebaikan yang sedikit, itu adalah rezeki bagi engkau yang Allah Ta'ala memberikan kepada engkau. Kau menggunakan atau melakukan kebaikan walau sedikit saja. Wa idza asabaka baliyatun fala tashku ila khalqi kama la ashku ila malaikati idza sa'idat ila masawika. Jika engkau mendapat musibah, janganlah engkau mengadu kepada ciptaanku atau makhlukku,
sebagaimana aku kata Allah Ta'ala, tidak mengadu kepada malaikatku jika amalanmu yang jelek telah sampai kepadaku. Jadi amal siapa yang baik yang jelek sampai kepada Allah Ta'ala, aku tidak memprotesnya, karena itu adalah perbuatan siapa, tetap sampai kepada amal siapa jadi, walaupun yang baik atau yang jahat. Tapi nanti kata Allah Ta'ala diproses juga, ada prosesnya. Ada orang langsung aja, yang baik ada prosesnya, yang jahat, yang buruk ada prosesnya. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Wal maqalatu ats-tsalitsah wal 'ishrun. Hatim al-Asam berkata bahwasanya Hatim al-Asam ini seorang ulama besar Khurasan di Iran sana. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Yuqalu, dikatakan juga nama beliau Hatim bin Yusuf, wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan, dan termasuk guru terbesar di negeri Khurasan sana. Wa kana tilmidu Syaqiq, adalah beliau ini muridnya daripada Syaqiq al-Balkhi. Kenapa beliau dinamai al-Asam? Al-Asam itu kan tuli. Kenapa maksudnya tuli di sini? Ruya annahu, karena diriwayatkan bahwasanya beliau diberi gelar al-Asam itu. Ja'at imratun, datang seorang perempuan. Fasa'alat Hatiman, dan menanyai akan Hatim, Imam Hatim itu, an mas'alati, dari suatu masalah. Fattaqaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati. Pada waktu itu beliau pas berpapasan keluar daripada rumah beliau pada waktu itu, lalu mendengar suara oleh seorang perempuan. Fakhazalan faqala, perempuan tadi bertanya dengan nyaring-nyaring suara. Faqala Hatim, berkata Imam Hatim, irfa'i sautaka, angkat olehmu suaramu. Kata beliau, aku tidak mendengar. Ada sudah nyaring. Fa'ara min nafsihi annahu asammu, maka melihatlah oleh Imam Hatim al-Asam bahwasanya beliau itu lebih tuli, padahal tidak tuli. Makna yang kedua, beliau ini adalah tidak pernah mendengar sesuatu yang maksiat. Namanya Hatim al-Asam, sentuhan tuli, pada mendengar sesuatu yang dilarang Tuhan. Itu makna yang kedua. Makanya beliau bergelar Imam Hatim al-Asam, dan termasuk ulama terbesar bidang sufi. Apa kata beliau? Ma min sobahin illa wa yaqulu, tidaklah setiap pagi melainkan syaitan berkata kepadaku. Ma ta'kulu, pertanyaan syaitan, apa yang engkau makan wahai Hatim al-Asam? Syaitan bertanya. Lalu mafhumnya, Bapak garang kau ini ngurus aku menjadi bahannya al-Asam. Syaitan bertanya, ma ta'kulu wa ma talbisu, dan apa yang engkau pakai wahai Hatim al-Asam? Aku lihat jadi syaitan itu, dia ini miskin benar, baju lagi itu aja, ada lain lagi, ada baju yang lain lagi. Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal, di mana tempat tinggal engkau? Langsung spontan dijawab oleh Imam Hatim al-Asam. Fa'aqulu lahu akulul mauta, aku makan kalau aku ingat bagaimana pahitnya mati. Bedanya, aku ingat pahitnya mati, aku tidak makan, kata beliau. Imam Hatim al-Asam, kalau kita punya lapar makan terus atau bosan, kata kadang-kadang berusaha mati, berarti perut berisi itu nyaman kan? Rasanya makan itu masih kan?
pahit kan, tapi dimakan juga. Bila dia kata beliau, aku itu ingat akan pahitnya mati, lalu aku pada makan. Lihat aku pahit di sini. Wal bisul kafana, dan aku memakai kain kafan. Artinya pakaianku yang lebih utama kafan, wahai syaitan. Makanya pakaianku itu diisi sebutikannya, selamparnya, 2 lamparnya, itu aja. Kalau gitu banyak besi baju ya lah. Buat dan wali itu gantung pakai stok. Setelannya ada laundry, kebanyakan kesusun. Pas terpakai lagi nanti sisanya dipakai oleh tikus. Baju jas tikus-tikus. Kenapa kebanyakan dalam lemari baju digantungi anu gandang rawa, dimakan gagal. Jadi buat riwayat beliau ini baju salaman 2 lambar aja. Imam Mati Malason. Wa asbunul qabra, dan tempat tinggalmu adalah kuburan. Nang aslinya kata beliau bukan rumah namu tinggal ini, wahai syaitan. Syaitan ini nak menggait hak marahi menggoda. Setelah mendengar jawaban Imam Hatim al-Ashar, fayahribu minni, kemudian maka syaitan itu langsung terbirit-birit lari menjauhiku. Tapi menggoda. Kalau kita digoda syaitan, ibu benar. Syaitan langsung kuring lagi subuh. Bangun pulang subuh jam 4, berapa pulang. Terus sangat kuring, di posisi syaitan. Ikulu terus setan kemudian kuring lagi nyaman, harinya hujan juga, harus lagi kuring, bangun jam 5 ada itu sembahyang di setan nih, yang lagi kuring, waktu masih panjang, ada maksud setan pulang di kemudian kuring pulang, sudah hari tarang, setan juga jauh, apa hari tarang, tenang sembahyang habis waktunya, tenang jam 7, sampai subuh pada awal lagi sudah. Kalau mau pikir kodoan lagi, yang itu kodoan. Dapat, karena sudah waktunya habis, syaitan iblis tidak bertanggung jawab lagi. Sudah waktunya adanya mahawar bertanggung. Ini sudah habis waktunya, pihaknya bertanggung jawab lagi nya. Apa dia mau agak dunia lagi, tetap saja lagi. 3 pertanyaan ini yang membuat syaitan berikutnya tidak mau lagi mendekati Imam Hatim al-Ashar. Rasulullah SAW bersabda, al-maqalatul rabi'ah, perkataan yang ke-24 dari Nabi SAW, man kharaja min dhullil maksiyati ila izzit ta'ati aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin. Sabda Nabi kita, barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang dilarang dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Ada perbuatan yang dilarang terjadi. Berpikirnya, hatinya memikirkan dulu, menimbang dulu, diganti dengan perbuatan yang baik, maka Allah Ta'ala akan memberi kekayaan kepadanya tanpa harta. Kekayaannya apa? Kekayaannya terlarang dirinya dari perbuatan yang dilarang, namanya kaya sudah. Bukan kaya harta yang kita maksud misi ini, punya itu, tidak. Meninggalkan perbuatan yang dilarang, mengganti perbuatan yang baik, termasuk orang kaya sudah. Kemudian lanjutnya sabda Nabi, wa ayyadahu min ghairi jundin wa azza min ghairi asyirati, dan Allah Ta'ala juga memberi kekuatan kepadanya tanpa bala tentara. Artinya dia sendirian pun tanpa bantuan yang lain, dia sudah kaya. Apalagi menggawir suruhan Tuhan yang wajib-wajib digawir terus, itu termasuk orang yang kaya sudah. Dan Allah Ta'ala akan memuliakannya tanpa keluarga.
sudah tiba waktunya dikerjakannya. Bila sudah tiba waktunya mengerjakan amalia, dikerjakannya. Itu orang kaya sudah. Tidak ada halangan bagi dirinya. Orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang, yang mengakibatkan dirinya menjadi hina dan tercela. Orang yang mengaku maksiat, yang dilarang, pasti dia tercela, hina. Kemudian dia berbuat taat, berbuat kebaikan, dia akan menjadi manusia yang mulia karena Allah Ta'ala memberikan kepadanya sifat terpuji. Apa yang pertama? Orang yang mengulangi kejahatan terjadi diganti untuk kebaikan, berpikir. Pertama, Allah Ta'ala memberikan kekayaan kawannya tanpa usaha yang keras. Karena beriman begawi, itu aja dikerjakannya. Anak dikehendakinya ada, anak ditukarnya ada. Yang kedua, diberi pertolongan oleh Allah walau tak tampak siapa yang memberinya. Ada aja yang memberi apa, kurangnya ada tahu. Yang ketiga, diberi kemuliaan walau tak seorang pun yang memuliakannya. Allah Ta'ala beri kemuliaan walaupun di hadapan manusia hina, tapi di hadapan Allah Ta'ala mulia dirinya. Itu tenang alih. Kalau kita mencari di hadapan manusia mulia, itu kita cari. Tapi di hadapan Allah dan Rasulnya tidak mulia, ditolak, tenang alihnya itu. Kalau kita wahid itu anak ya Allah, di hadapan manusia dimuliakan terus. Bila dimuliakan, dikia orangnya. Siapa orang yang dimuliakan? Dua lolos ngaji, bisa aja. Dan paling baik itu di hadapan manusia ada mulia, di hadapan Allah Ta'ala Rasulnya namun mulia dan terhormat. Karena bisa jadi mengalami sudah di hadapan manusia mulia, tapi sudah seorang anaknya lain-lain perilakunya. Yalah, tahu, manusia banyak itu orang tahu baik. Kadang dianggap sebelah mata aja baik, dianggap sebelah matanya nggak tahu lagi. Dan orang melihat sebelah mata, yang sebelah matanya, mata sebelahnya nggak tahu lagi, melihat sebelahnya lagi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, annahu alaihi salam kharaja dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maqala al-khamis wa 20, perkataan yang ke-25, Rasulullah suatu hari beliau keluar rumah. Ala ashabihi, menemui sahabat-sahabat beliau. Faqala, berkata Rasulullah kepada mereka, kaifa asbahtum, bagaimana wahai para sahabat kalian waktu pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina billah. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, pagi ini kami semua dalam keadaan iman kepada Allah. Faqala wa ma alamatu imanikum, lalu Nabi bertanya, apa tanda iman kalian? Qalu nasbiru alal bala. Kata sahabat tadi, kami ini wahai Allah, wahai Rasulullah, sabar atas semua cobaan. Itu para sahabat, bila sahabat berucap, pasti Nabi mengiyakan, membujurkan, karena sahabat itu dan para lawan Nabi. Jadi tanda orang beriman, sabar atas bala. Misalnya banjir, gatal-gatal batis, belacat dan lain-lain. Bersedekah lawan apotik, bersedekah atau obat, obat kasai. Tidak ada manfaat jual minyak lanjar. Minyak lanjar habis minyak iwak kari. Ada tuh obat kasai yang balancat. Farad tuh dah paling harap orang bali aja minyak lanjar pasang pesapulang sekolah. Ada bebannya, ada beban orang hari tuh. Mengasih minyak lanjar sampai lebih ke dahi bersuruh
Ada lawas berabah di bangku di Rosamot, yuk kari, yuk wadi, belajar. Tahu paling harap banyak ubat tentang paling harap bukan belajar kada ambil yang belajarnya pakai selapi gitu. Ya Allah, belajar jadi bobok yang belajar, jadi mau masuk sungai gitu apa kayak gitu. Al-ibtihal minallahi ta'ala. Ini kata para sahabat, cobaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wa nashkuru ala rakhai, adalah kami wahai Nabi, tanda kami beriman itu bersyukur dalam keadaan lapang. Ala rakha, tidak punya apa-apa, dalam keadaan lapang tapi bersyukur aja. Kenapa? Karena dipikirkan bahkan itu siapa apa, tapi kawasan kau aja makan, kau aja minum, lapang kok. Para sahabat, wa narda bil qada'i, dan tanda kami beriman wahai Rasulullah, kami redha semua ketentuan Allah Ta'ala. Dibilang biarnya bertanda orang beriman dengan ketentuan Allah Ta'ala redha termasuk juga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, antumul mu'minuna haqqan, adalah kalian ini termasuk orang beriman yang sebenarnya. Wa rabbil ka'bati, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, Nabi bersumpah, ubudillaha ala ridha, ibadahlah, sembahlah Allah Ta'ala itu atas dasar keridhaan kalian. Fa illam tastati' fa bisabri ala ma takrahu khairun katsirun. Nyembah Allah Ta'ala, kata Nabi, dengan penuh kesabaran. Ibadah sabar, engkau yang wajib sabar atas semua yang tidak kamu sukai atau benci. Terdapat banyak kebaikan tidak barang menggawinya, padahal pada barang menggawinya itu ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Mungkin puasa berat, apalagi musim panas. Punya tahun ini masih musim hujan, jadi belum puasa, alhamdulillah. Ada cobaannya, ada kenal pahalanya. Kalau tahun ini belum puasa, hujan juga, alhamdulillah ya Allah. Ada kenal pahalanya. Jadi kadang-kadang digawi itu tidak senang, rasa berat, tapi digawi juga niscaya di situ terdapat keridhaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatu as-sadisatu wal isrun, perkataan yang ke-26, auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya, nabi dahulu. Wahyu Allah Ta'ala, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menemuiku, artinya sampai ajalnya, sedang dia menemuiku itu suka dengan aku, maka aku masukkan surga akan dia di dalam surga. Ketika kita sudah sampai umur kita, kita reto senang. Umur kita sudah sampai, walaupun sebabnya garing lawas dalam pikirannya, udah mungkin aja mati. Ya garing lawas berpikir dan mati. Tapi yang nyatanya aja sudah sampai, ya baik. Jadi doakannya seperti itu. Kadang kita sudah garing lawas, dan mungkin aja mati ya. Tapi banyak yang belum dicapai lagi. Pasti dalam hati itu gojek ya lah, amunnya ada. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menemuiku atau dia sudah sampai ajalnya dalam keadaan takut kepadaku, aku akan melindunginya dari api neraka. Artinya takut di situ, takut murka Allah kalau mati itu atau ajal sampai itu tidak disenangi dirinya. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni
ansaitul hafazata dunubahu. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang adalah dia itu menemuiku atau sampai ajal, sedang dia merasa malu pada aku, maka aku akan menjadikan malaikat pencatat amal lupa akan segala dosa-dosanya. Merasa malu lawan Tuhan tadi, artinya merasa ada banyak amal, ada pantas. Dikata Allah Ta'ala, niscaya malaikat pencatat amal akan tidak membacakan akan segala, tidak mencatatkan akan segala dosa-dosanya. Ini maksudnya apa? Kematian seseorang yang rindu kepada Allah Ta'ala. Bila orang itu mati tapi rindu kepada Tuhan dan pasrah kepadanya, karena kematian itu mengharapkan ridhonya, maka Allah akan menerima dia secara baik dan masukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang sebelumnya, itu para nabi, para solihin, awliya solihin, dan lain-lain. Kembalilah kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, dan janganlah ada rasa ragu bila menggawi sesuatu yang disuruh Tuhan. Jangan ada ragu-ragu lagi, jangan bagaimana lagi. Misalnya menggawi ini, kayak apa? Kayak aku ini, apakah amalku diterima? Bantu menggawi dulu. Dan takut akan siksanya, supaya kita diterima Allah Ta'ala dengan baik. Berarti disebut Tuhan menggawi-gawinya. Masalah terima tidak terima itu belakangan, ya kan? Sampai waktunya gawi, sampai amalia ini gawi. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ishrun, perkataan yang ke-27 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Addi maqtaradallahu 'alaika bitaman." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kerjakanlah, laksanakanlah olehmu dengan sempurna apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, dengan sempurna, dengan tahu, dengan belajar. Yang dipadukan, jauhilah, laksanakan. Wajtani maharim Allah, dan jauhilah semua larangan yang dalam Allah, supaya kamu menjadi orang yang paling takut azhadan nas, supaya kamu menjadi orang yang paling zuhud, orang yang paling zuhud. Jadi bilanya menjauhi larangan Allah Ta'ala, sama termasuk orang yang paling zuhud. Kemudian sambungannya lagi, warqa bima qasamallahu laka, takut aghnanas. Dan ujungnya paling ianya, redalah apa yang telah Allah berikan kepadamu, supaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Ridho apa yang diberikan Allah Ta'ala, termasuk orang yang paling kaya. Diberikan Allah Ta'ala kayak kehidupan, itu aja. Walaupun sudah berusaha keras untuk menghindari miskin, tetap pada awal juga berdoa sudah, termasuk orang yang paling kaya. Artinya ngasih kamu hidup, ya, orang yang tidak punya apa-apa, tapi ngasih kamu hidup lagi, untung daripada orang yang visi banyak macam-macam tapi tidak merasa kecukupan, masih merasa kurang. Pas sudah visi banyak merasa kurangnya lagi, masih berpikiran kayak besok lah, besok memperoleh ini, kayak 2-3 hari memperoleh itu. Karena sudah dalam dinikmati itu sudah ada, apa yang dinikmati sudah ada, makan diur masih saja.
minum perasa masih nyaman. Ada kalanya kita minum kopi, minum sirup, merasa baju ya. Minum kopi, minum sirup, minum teh, tapi merasa baju ya. Nah, hati-hati itu kita. Kita kurang tapi sudah. Ada orangnya anu tadi jalan, tapi sudah minum teh rasa baju ya. Nah, itu. Diperiksa di dokter karena ada penyakitnya. Ayo. Sudah mulanya menyangkut, ya nomornya. Apa ini ya? Kalau gelisah lagi. Karena peranas setiap yang dirasa itu tidak selamanya nikmat. Dan semuanya al-maqalatu tsaminah wa isrun an-shalih al-marqadi. Dan sekali mudahkan Allah Ta'ala rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala matikan semua khotimah, dijauhkan daripada semua khotimah dari kita, dimatikan Allah dalam keadaan panjang umur dan dalam keadaan semua khotimah, dan kita dikubur Allah dalam surga Rasulullah bersama Rasulullah dalam surga Firdaus yang dan kita diberikan Allah Ta'ala daripada nikmat sehingga kau menggawi ibadah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baqina fi din wa alina tawil. Allahumma baqina fi din wa alina tawil. Baqina fi din wa alina tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bi kulli badi wa nazil ala ma wasi'ahu ilmullah.